Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Kak Carmen pasti tahu adik-adik semua udah pada siap, udah pada semangat untuk sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita yuk sama-sama berdoa dulu. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Sebentar kami mau bernyanyi buat Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan juga. Kami berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yes. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mau bertepuk tangan buat Tuhan. Yuk semuanya tepuk tangan ya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat tinggi buat kita, sangat luar biasa buat kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Oh ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay. Kak Carmen percaya meskipun lewat YouTube tapi adik-adik semua pasti pada semangat. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menyembah Tuhan. Kita mau serius sama Tuhan. Kita mau mengeluarkan suara kita buat Tuhan. Kita mau bilang bersyukur sama Tuhan. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Yuk adik-adik lebih serius lagi buat Tuhan. Kami percaya pasti adik-adik cinta sama Tuhan, adik-adik semua sayang sama Tuhan. Kita mau serius buat Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kita mau bilang bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersuara lebih lagi buat Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan Yesus baik buat kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami masih ada sampai saat ini. Itu karena kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semua sehat, semua semangat, dan semua ceria. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pasti adik-adik senang dong kalau menerima hadiah. Siapa yang senang menerima hadiah? Saya. Ya, setiap orang pasti senang menerima hadiah. Termasuk Cici Wawa juga. Cici Wawa juga senang kalau menerima hadiah. Mau besar, mau kecil, kalau dikasih hadiah pasti merasa suka, ya kan? Nah, di Alkitab pun ada ceritanya. Hah, ceritanya apa ya? Ada seorang janda. Apaan tuh janda ya? Janda itu seorang ibu yang udah gak ada suaminya. Nah, janda ini dia hidup sendiri. Dia membawa persembahan ke rumah Tuhan dan memberikan yang terbaik. Hah, kenapa dia memberikan yang terbaik ya? Karena ibu itu memberikan uang persembahan yang segitu-gitunya. Dia punya uang dua apa ya di Alkitab bilang, coba kita buka yuk di Lukas 12 ayat 41 sampai 44. Yuk kita baca sama-sama ya. Udah dibuka Alkitabnya? Yuk yang belum buka Alkitabnya diambil, udah dibuka. Markus 12. Ya, udah. Ayat 41 sampai ayat 44. Cici tunggu ya sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya,
Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Yuk kita baca sama-sama ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, jadi si janda itu punya uang segitu-gitunya. 2 peser 1 duit. Cicio juga gak tahu, pokoknya di Alkitab begitu aja, 2 peser 1 duit. Jadi dia memberikan yang apa yang dia punya. Dia gak punya apa-apa lagi, dia cuma ada segitu-gitunya, 2 peser 1 duit. Nah, dia masukkan ke dalam persembahan kotak yang ada di rumah Tuhan. Dia nggak orang kaya. Dia bukan orang yang segala punya, enggak. Tapi dia memberikan yang terbaik. Bukan sisa, dia memberikan apa yang dia punya segitu-gitunya. Kayak kalian kalau punya boneka kesayangan atau mainan kesayangan yang kalian sayang sekali, cuma segitu-gitunya nih mainan aku, cuman satu-satunya nih mainan yang aku sayang, yang aku pengenin. Tapi kalian harus berikan kepada orang yang kalian sayang. Nah, si janda miskin pun begitu ceritanya. Dia cuma ada uangnya dua apa tadi di Alkitab bilang? Coba kita buka lagi ya. 2 apa? 2 peser 1 duit. Jadi si janda itu cuma ada segitu-gitunya, dia kasih, dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Tuhan Yesus itu ngeliat nih apa yang dilakukan sama si janda miskin ini. Dalam kekurangannya, dalam uangnya yang segitu-gitunya, dia memberikan semuanya, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di rumah Tuhan. Wah, hebat ya. Coba kalau kita juga punya mainan atau punya makanan atau punya apa, ada orang yang pengen sekali, kita bisa memberikannya gak ya? Kita bisa ngasihnya gak ya? Sama gak ya sama yang diperbuat sama si janda miskin ini? Nah, kita pun bisa dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Gimana caranya? Caranya kita mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang pandai menari, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai melukis, ada yang pandai bersih-bersih. Nah, kita bisa melakukan yang terbaik, memberikannya buat Tuhan. Kalau kita misalnya jago nyanyi, kita boleh jadi singer, kita boleh menjadi song leader yang di gereja, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita bisa menari, kalau kita bisa bermain musik, kalau kita bisa kelebihannya, aku punya kelebihannya nih, bisa membereskan tempat nih supaya bersih, supaya rapi, boleh ya. Itu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersihin rumah Tuhan atau bersihin rumah itu juga menyenangkan hati Tuhan. Belajar dengan baik, belajar mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Mama, itu pun memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan Cici Wawa yakin sekali bahwa kalian semua bisa melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan dengan sungguh hati, dengan sungguh-sungguh, dan memberikannya yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap? Oke, yuk sebelum kita akhiri, kita mau lipat tangannya. Tutup matanya dan gak main-main lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sangat sayang dan sangat peduli atas kami. Tuhan, mulai hari ini
kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kami bisa, apa yang kami mampu, apa yang kami punya, biarlah kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kami Tuhan dapat menyanyi, kami akan memuji Tuhan. Ketika kami dapat menari, kami akan menari Tuhan buat Tuhan. Ketika kami punya kelebihan yang lain, kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pakai kami sedari kecil ya Tuhan, supaya Tuhan boleh disenangkan ketika kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ada pengumuman tanggal 26 Desember. Nah, mama papahnya itu kebaktian Natal. Ada yang pagi, ada yang sore. Selesai dari kebaktian Natal mama dan papa, adik-adik boleh mengambil hadiahnya di sekretariat gereja. Dan hadiahnya udah ada nama adik-adik masing-masing ya. Boleh diambil dan Ciciwa tunggu di sekretariat gereja. Jadi adik-adik bisa mengambil hadiah Natal untuk tahun ini. Biarlah itu hadiahnya boleh menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan yang terbaik dan dimasukkan ke celengan, dikumpulkan seperti biasa. Nah, uangnya nggak bisa masuk. Ya. Udahlah buka aja ya biar bisa masuk. Plung. Nah, kumpulkan seperti biasa dan awal Januari atau akhir Januari mungkin ya. Seperti biasa kakak-kakak leader akan datang ke rumah untuk mengambil persembahan ke rumah kalian semua. Lalu tugas hari ini kita akan membuat celengan seperti ini. Bebas ya, kalian boleh bentuknya seperti ini atau apa yang kalian bisa boleh terserah. Kalau udah selesai, kirimkan seperti biasa ke dalam grup. Oke, kalian boleh memberikan persembahan seperti si janda miskin itu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap? Kalian pasti bisa. Dan Cici akhiri, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.